Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, saya Hana Asmanada dengan NPM 20120111031. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu judul di mana merupakan syarat untuk kelulusan semester 2 mata kuliah Hukum Tata Negara dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Budiono SHMH. Dan di sini saya mengambil judul yaitu Sumber Hukum Tata Negara. Untuk bagaimana kelengkapannya, simak video saya sampai selesai. Baik, materi yang saya akan bahas pertama yaitu sumber hukum. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan sumber hukum? Jadi, sumber hukum itu dalam bahasa Inggris disebut dengan source of law. Dan perlu kita pahami bahwa sumber hukum itu berbeda dengan dasar hukum ataupun landasan hukum. Apabila dasar hukum ataupun landasan hukum ada, yaitu disebut juga dengan legal basis atau legal ground, yang berarti norma hukum yang mendasari suatu tindakan atau perbuatan hukum tertentu sehingga dapat dianggap sah atau dapat dibenarkan secara hukum. Dan sedangkan sumber hukum itu lebih menunjuk atau lebih merujuk kepada pengertian tempat dari mana asal muasal suatu nilai atau norma tertentu itu berasal. Dan pengertian sumber hukum itu tercantum dalam pasal 1 Ketetapan MPR nomor 3/MPR tahun 2000, di mana pada ayat satunya yaitu sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu sumber hukum terdiri dari hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang ketiga, sumber hukum dasar nasional adalah dibagi dua. Yang pertama yaitu Pancasila, sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, terus kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kedua yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tadi adalah pengertian sumber hukum berdasarkan ilmu hukum kontemporer. Pengertian itu berbeda lagi dengan pengertian dalam fikih Islam. Dalam fikih Islam, sumber hukum itu diartikan sebagai sumber rujukan, seperti misalnya Al-Quran, Al-Sunnah, ijtihad, atau inovasi dan invensi. Kemudian, menurut Van Apeldoorn dalam bukunya In Leading to the Study van het Nederlands Recht, kadang-kadang perkataan sumber hukum itu dipakai dalam konteks sejarah, kadang-kadang dalam konteks filsafat, dan kadang-kadang juga dalam konteks sosial. Jika kita membandingkan konsep sumber hukum yang diartikan dari John Alder, kemudian dari ilmu hukum kontemporer tersebut di atas dengan pengertian yang dipakai dalam ilmu fikih, jelas sekali bedanya. Sangat berbeda tadi. Dan bahkan dengan pengertian yang lazim kita pergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, kita dapat membedakan dua macam pengertian sumber hukum, yaitu sumber hukum dalam arti formal dan juga dalam arti material. Sumber hukum dalam arti formal adalah tempat formal dalam bentuk tertulis dari mana suatu kaidah hukum diambil, sedangkan sumber hukum dalam arti material adalah tempat di mana norma itu berasal, baik yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Baik, saya akan membahas materi yang berikutnya, yaitu mengenai sumber hukum tata negara Indonesia. Di sini saya akan membahas secara umum dan singkat.
Dan untuk pembahasan secara lengkap, saya letakkan di beberapa akhir slide. Jadi, dalam hukum tata negara Indonesia yang disebut sebagai sumber hukum adalah yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar, yang kedua yaitu Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, yang ketiga Peraturan Pemerintah, yang keempat Peraturan Presiden, dan yang kelima adalah Peraturan Daerah. Baik, materi yang akan saya bahas berikutnya yaitu sumber hukum tata negara. Seperti yang dikemukakan di atas, sumber hukum dapat dibedakan antara yang bersifat formal, sifat formal, dan sumber hukum dalam arti material. Bagi kebanyakan sarjana hukum, biasanya yang lebih diutamakan adalah sumber hukum formal. Baru setelah itu, sumber hukum material apabila hal itu memang dipandang perlu atau diperlukan. Sumber hukum dalam arti formal adalah sumber hukum yang dikenali dari bentuk formalnya. Dengan mengutamakan bentuk formalnya itu, sumber norma hukum harus mempunyai bentuk hukum tertentu yang bersifat mengikat hukum. Oleh karena itu, sumber hukum formal harus mempunyai salah satu bentuk dari yang pertama, yaitu bentuk produk legislasi ataupun produk regulasi tertentu yang disebut dengan regals. Yang kedua yaitu bentuk perjanjian atau perikatan tertentu yang mengikat antar para pihak atau kontrak. Yang ketiga yaitu bentuk putusan hakim tertentu atau yang kita kenal sebagai vonis. Yang keempat, bentuk-bentuk keputusan administratif atau best checking tertentu dari pemegang kewenangan administrasi negara. Sedangkan sumber hukum material adalah tempat dari mana norma itu berasal, baik yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Sudah tentu, setiap bidang hukum mempunyai sumber-sumber hukumnya sendiri yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Dalam bidang hukum tata negara atau constitutional law, dapat dibedakan lagi antara hukum tata negara umum dan hukum tata negara positif. Di samping itu, di masing-masing negara juga berlaku sistem hukumnya secara sendiri-sendiri yang berbeda-beda pula pengertiannya tentang sumber hukum tadi ya. Belum lagi jika masing-masing negara itu mempunyai tradisi hukum yang berbeda pula satu dengan yang lainnya. Tentu sumber hukum yang diakui juga berbeda. Misalnya kita ambil dua contoh yaitu sistem common law yang dimana sistem tersebut lebih mengutamakan asas presiden dan doktrin judgment law. Sehingga jurisprudensi peradilan lebih diutamakan. Sedangkan dalam contoh yang kedua yaitu sistem civil law, di mana peraturan tertulislah yang lebih penting daripada peraturan yang lain. Namun demikian, di seluruh dunia, keempat bentuk formal norma hukum tersebut yang saya sebutkan di atas tadi, yaitu produk-produk yang berbentuk regeling, kontrak atau treaty, vonis, dan best checking, yang diakui sebagai sumber hukum yang penting. Di samping itu, seperti dikemukakan di atas, ada pula sumber lain yang sifatnya tidak tertulis. Oleh karena itu, dalam berbagai bidang hukum, selain keempat bentuk formal tertulis, dikenal pula adanya bentuk-bentuk lain yang bersifat tidak tertulis. Khusus dalam bidang ilmu hukum tata negara pada umumnya, yang biasa diakui sebagai sumber hukum adalah Undang-Undang Dasar dan Peraturan Perundang-undangan tertulis, jurisprudensi peradilan, konvensi ketatanegaraan, hukum internasional tertentu, dan doktrin ilmu hukum tata negara tertentu. Baik, apabila tadi kita sudah membahas mengenai sifat sumber hukum tata negara, selanjutnya saya akan membahas mengenai apa saja sih sumber hukum tata negara atau apa saja yang termasuk dalam sumber hukum tata negara. Jadi, yang termasuk dalam sumber hukum tata negara itu ada 7. Yang pertama yaitu konstitusi yang tidak tertulis,
Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis. Yang ketiga yaitu peraturan perundang-undangan tertulis. Yang keempat yaitu jurisprudensi peradilan. Dan yang kelima, sepertinya sedang kesalahan teknis, jadi saya akan stop share terlebih dahulu. Dan saya akan sharing ulang. Dan yang kelima yaitu konvensi ketatanegaraan. Yang keenam ada doktrin ilmu hukum, dan yang terakhir yaitu hukum internasional. Di sini saya akan membahas mengenai konstitusi yang tidak tertulis terlebih dahulu. Jadi konstitusi itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Konstitusi yang tertulis disebut dengan Undang-Undang Dasar atau Grondwet. Itu dalam artian bahasa Belanda, sedangkan dalam bahasa Jerman yaitu Grundgesetz, dan dalam bahasa Prancis yaitu Droit constitutionnel. Sementara itu yang tidak tertulis disebut juga sebagai konstitusi yang tidak tertulis, yang disebut dengan unwritten constitution, yang juga termasuk pengertian Grundnorms atau norma dasar atau hukum dasar. Baik, di sini saya yang pertama akan membahas mengenai konstitusi yang tidak tertulis. Pertama-tama saya akan membahas mengenai apa sih sebenarnya konstitusi itu. Jadi konstitusi ini dibagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Nah, yang akan kita bahas adalah konstitusi yang tidak tertulis. Jadi konstitusi yang tidak tertulis disebut juga dengan konstitusi yang tidak tertulis atau unwritten constitution, yang juga termasuk dalam pengertian Grundnorms atau norma dasar atau hukum dasar, atau yang disebut dengan basic principles. Sedangkan konstitusi tertulis itu disebut juga dengan undang-undang dasar. Dalam bahasa Belanda disebut dengan Grondwet, dan dalam bahasa Jerman yaitu Grundgesetz, dan dalam bahasa Prancis yaitu Droit constitutionnel. Dewasa ini kita lihat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, apa yang ada di dalam teks konstitusi itu dengan apa yang menjadi pikiran kolektif warga negara itu terkadang tidak terjadi kesesuaian atau sangat berbanding terbalik. Demikian pula apa yang tertulis di dalam teks dengan apa yang nyatanya dilakukan dalam praktik penyelenggaraan kegiatan bernegara, itu juga seringkali terjadi ketidakcocokan satu dengan yang lain. Keadaan itu tentu tidak ideal, sebab antara norma ideal dengan tindakan yang dilakukan dalam kenyataan itu tidak sama atau tidak sesuai. Untuk mengatasi persoalan tersebut, maka diperlukanlah pendidikan kewarganegaraan, pendidikan politik, serta komunikasi politik yang mencerahkan. Undang-undang dasar yang berisi norma-norma ideal haruslah menjadi living constitution atau konstitusi yang hidup dan dekat dengan segenap warga negara. Setiap warga negara haruslah merasa akrab dengan undang-undang dasar sehingga terasa dilindungi hak-haknya sebagai warga negara oleh undang-undang dasar, serta menjadikannya sebagai pegangan dan referensi tertinggi dalam setiap urusan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, merupakan tugas para guru dan para pemimpin baik formal maupun informal untuk membangun keteladanan serta mentransformasikan nilai-nilai dan pengetahuan ketatanegaraan menjadi bagian dari kesadaran kognitif dari kenyataan perilaku setiap warga negara. Tanggung jawab pendidikan semacam ini sudah seharusnya diemban oleh semua guru, pemimpin, institusi kenegaraan dan pemerintahan,
serta pejabat publik dalam setiap kenegaraan di mana saja mereka berada dan mereka bekerja. Berhukum tata negara yang selanjutnya akan saya bahas yaitu Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis. Undang-Undang Dasar merupakan naskah konstitusi yang tertulis dalam satu kodifikasi. Republik Indonesia pernah mempunyai beberapa versi naskah yang berbeda. Yang pertama yaitu periode 1 tepatnya pada tahun 1945 sampai 1959 yang berisi naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 tanpa disertai dengan penjelasan resmi karena pada awalnya status penjelasan ini hanya merupakan penjelasan tentang Undang-Undang Dasar 1945, bukan dimaksudkan sebagai penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu periode 2, tepatnya pada tahun 1959 sampai 1999, yang berisi naskah Undang-Undang Dasar 1945 dan ditambah dengan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga yaitu periode 3, tepatnya pada tahun 1999 sampai tahun 2000, yang berisi naskah Undang-Undang Dasar 1945 versi tahun 1959 ditambah perubahan pertama tahun 1999. Yang keempat yaitu periode 4, tepatnya pada tahun 2000 sampai 2001, yang berisi mengenai naskah Undang-Undang Dasar 1945 versi tahun 1959, ditambah perubahan pertama tahun 1999 dan perubahan kedua tahun 2000. Yang kelima yaitu periode 5, tepatnya pada tahun 2001 sampai 2002, yang berisi naskah Undang-Undang Dasar 1945 versi tahun 1959 ditambah perubahan pertama pada 1999, perubahan kedua pada tahun 2000, dan perubahan ketiga pada 2001. Kemudian yang terakhir atau yang keenam yaitu periode 6, tepatnya pada tahun 2002 sampai sekarang, yang berisi naskah Undang-Undang Dasar 1945 versi tahun 1959, ditambah perubahan pertama tahun 1999, perubahan kedua tahun 2000, perubahan ketiga tahun 2001, dan perubahan keempat tahun 2002. Baik, sumber hukum tata negara yang selanjutnya yaitu peraturan perundang-undangan tertulis. Pada umumnya, hukum tertulis itu merupakan produk legislasi oleh parlemen atau produk regulasi oleh pemegang kekuasaan regulasi yang biasanya berada di tangan pemerintah atau badan-badan yang mendapat delegasi kewenangan regulasi lainnya. Oleh karena itu, bentuknya dapat berupa legislative acts, seperti undang-undang, atau juga bisa seperti executive act, seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan Bank Indonesia, peraturan KPU, KPPU, KPI, dan sebagainya. Demikian pula, lembaga-lembaga pelaksanaan undang-undang lainnya biasa diberi pula kewenangan untuk menetapkan sendiri peraturan-peraturan yang bersifat internal seperti Mahkamah Agung yang menetapkan peraturan Mahkamah Agung atau Perma. Kemudian Mahkamah Konstitusi yang menetapkan peraturan Mahkamah Konstitusi atau PMK. Kemudian Badan Pemeriksa Keuangan juga demikian, dan badan-badan lainnya. Dalam peraturan perundang-undang, tepatnya menurut ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia hanya terdiri atas yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua yaitu undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang ketiga yaitu peraturan pemerintah, yang keempat peraturan presiden, dan yang kelima yaitu peraturan daerah.
Materi yang selanjutnya mengenai sumber hukum tata negara, yaitu jurisprudensi peradilan. Dalam sistem common law, putusan pengadilan atau jurisprudensi peradilan ini lebih utama sesuai dengan asas presiden. Akan tetapi berbeda dengan tradisi civil law. Dalam tradisi civil law, putusan pengadilan tidak dianggap sebagai yang paling utama, walaupun tetap dijadikan sumber hukum. Tidak semua putusan pengadilan dapat dijadikan referensi yang mengikat. Untuk dapat mengikat sebagai sumber hukum, putusan pengadilan harus lebih dulu memenuhi syarat sehingga diakui sebagai jurisprudensi yang harus pula dibedakan dari istilah yang sama, yang biasa ditemukan dalam literatur common law. Di Indonesia, terdapat beberapa syarat bahwa putusan pengadilan itu dapat menjadi efektif. Yang pertama yaitu harus sudah merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap atau yang dikenal sebagai Inkra van Gewich. Yang kedua yaitu dinilai baik dalam arti memang menghasilkan keadilan bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Yang ketiga, putusan yang harus sudah berulang beberapa kali atau dilakukan dengan pola yang sama di beberapa tempat terpisah. Yang keempat, norma yang terkandung di dalamnya memang tidak terdapat dalam peraturan tertulis yang berlaku, atau kalaupun ada tidak begitu jelas. Yang kelima, putusan itu dinilai telah memenuhi syarat sebagai jurisprudensi dan direkomendasikan oleh tim eksaminasi atau tim penilai tersendiri yang dibentuk oleh MA, yaitu Mahkamah Agung, atau MK atau Mahkamah Konstitusi untuk menjadi jurisprudensi yang bersifat tetap. Materi yang selanjutnya mengenai sumber hukum tata negara, yaitu konvensi ketatanegaraan. Konvensi itu juga bisa disebut dengan Convention of the Constitution. Konvensi tidak identik dengan kebiasaan. Dengan demikian, konvensi ketatanegaraan juga tidak identik dengan kebiasaan ketatanegaraan. Kebiasaan menuntut adanya perulangan yang teratur, sedangkan konvensi tidak selalu harus didasarkan atas perulangan. Konvensi ketatanegaraan dapat berbentuk karena kebiasaan, dapat pula karena praktik-praktik, ataupun constitutional usage. Terhadap hal ini, yang penting adalah bahwa kebiasaan, kelaziman, dan praktik yang harus dilakukan dalam proses penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis dianggap baik dan berguna dalam penyelenggaraan negara menurut Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, meskipun tidak didasarkan atas ketentuan konstitusi tertulis, hal itu tetap dinilai penting secara konstitusional. Di Indonesia sendiri, contoh dari konvensi ketatanegaraan itu dipraktekkan dari dulu sampai sekarang. Contohnya saja seperti penyelenggaraan kegiatan pidato kenegaraan Presiden pada rapat paripurna DPR RI tanggal 16 Agustus setiap tahun, yang mana saat sekarang disebut juga dengan Amanat 17 Agustus. Yang selanjutnya yaitu doktrin ilmu hukum. Doktrin ilmu pengetahuan hukum juga dapat dijadikan sebagai sumber hukum karena pendapat seorang ilmuwan yang mempunyai otoritas dan kredibilitas dapat dijadikan rujukan yang mengikat dalam membuat keputusan hukum. Fatwa atau legal opinion merupakan pendapat hukum yang tidak mengikat. Pendapat hukum itu dapat dijadikan oleh ilmuwan hukum mengenai sesuatu persoalan atau oleh lembaga negara resmi seperti Mahkamah Agung, asalkan pengaturan mengenai hal itu memang tidak terdapat dalam peraturan tertulis yang berlaku. Dalam hal ini, pendapat hukum itu dapat dijadikan rujukan dalam membuat keputusan, asalkan memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan yang dimaksud yaitu yang pertama yaitu ilmuwan yang bersangkutan dikenal dan diakui luas sebagai ilmuwan yang memiliki otoritas di bidangnya dan mempunyai integritas yang dapat dipercaya.
Yang kedua, terhadap persoalan yang bersangkutan memang tidak ditemukan dalam peraturan tertulis yang berlaku. Yang ketiga, pendapat hukum dimaksud telah diakui keunggulannya dan diterima oleh hukum, khususnya di kalangan sesama ilmuwan. Dan yang terakhir dari sumber hukum tata negara adalah hukum internasional. Jadi hukum publik internasional itu secara umum dianggap juga menjadi sumber hukum tata negara, meskipun sama-sama menjadikan negara sebagai selaku subjek hukum sebagai objek kajiannya. Antara hukum tata negara dengan hukum internasional publik jelas dapat dibedakan satu sama lain. Hukum tata negara melihat negara dari segi internalnya, sedangkan pada hukum internasional melihat negara dari hubungan eksternalnya dengan subjek-subjek negara lain. Pembahasan yang selanjutnya yaitu contoh-contoh sumber hukum tata negara Inggris. Kenapa saya mengambil negara Inggris? Karena negara Inggris merupakan negara yang dikenal tidak memiliki naskah undang-undang dasar yang bersifat tertulis dalam arti terkodifikasi dalam satu naskah. Dan contoh sumber hukum tata negara di Inggris yang pertama yaitu legislation. Legislation ini merupakan peraturan perundang-undangan tertulis yang termasuk ke dalam Acts of Parliament atau peraturan-peraturan tertulis yang ditetapkan oleh pemerintah dan peraturan-peraturan yang diterapkan oleh lembaga-lembaga lainnya yang mendapat delegasi kewenangan regulasi dari parlemen. Dan dalam legislation ini dibagi menjadi 5, yaitu ada Magna Carta, Petition of Right, Bill of Rights, the Acts of Settlement, dan other status of constitutional importance. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada judicial precedent, yang berarti putusan pengadilan. Dan yang ketiga ada the common law, yang secara harfiah dimaksudkan berarti hukum kebiasaan. Dan yang terakhir dari sumber hukum tata negara Inggris ada interpretation of the statute law. Maksudnya itu adalah pengadilan tidak berwenang untuk memutus atau menentukan keberlakuan undang-undang buatan parlemen. Artinya, hakim di Inggris tidak diperkenankan melakukan pengujian konstitusionalitas atas undang-undang. Pembahasan yang selanjutnya yaitu sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Perlu kita pahami dan perlu kita ingat bahwa sumber hukum primer memiliki nilai keterpercayaan lebih tinggi, sedangkan sumber hukum tersier memiliki tingkat kepercayaan yang lebih rendah. Di sini saya membuat contohnya. Nah, di sini saya membuat contohnya yaitu misalnya seseorang yang ingin mengutip pasal undang-undang dalam tulisannya. Yang pertama, ada yang mengutip bunyi pasal dari buku atau tulisan orang yang lebih dulu. Yang kedua, mengutip bunyi pasal dari berita koran atau majalah. Yang ketiga, mengutip bunyi pasal dari buku undang-undang penerbit swasta. Yang keempat, mengutip dari instansi atau lembaga pemerintah. Dan yang kelima, mengutip dari terbitan resmi Lembaran Negara Republik Indonesia. Nah, di sini saya membuat piramid terbalik. Jadi semakin ke bawah itu semakin tinggi sumber hukum tersebut atau yang disebut dengan sumber hukum primer. Semakin di atas semakin sumber hukum itu rendah, seperti yang disebut dengan sumber hukum tersier. Di sini sumber hukum tersier itu berada pada angka 01 dan sumber hukum primer itu berada pada angka 05. Baik, selanjutnya yaitu sumber hukum tata negara Indonesia. Sumber hukum tata negara Indonesia dibagi menjadi 5,
yaitu sumber material dan formil, kemudian peraturan dasar dan norma dasar, yang ketiga peraturan perundang-undangan, yang keempat ada konvensi ketatanegaraan, dan yang kelima traktat atau perjanjian. Nah, pertama kita akan membahas mengenai sumber material dan formil. Nah, kita di sini saya mengambil contohnya yaitu Pancasila. Sumber material tidak saja menjiwai, tapi harus dilaksanakan dan tercermin oleh setiap peraturan hukum Indonesia. Sedangkan sumber formil, nilai-nilai Pancasila yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan undang-undang lainnya. Yang pertama yaitu sumber material dan formil. Sebagai contoh yaitu Pancasila, sebagaimana dalam sumber materialnya, Pancasila ini tidak saja menjiwai, tapi harus dilaksanakan dan tercermin oleh setiap peraturan hukum yang ada di Indonesia. Sedangkan dalam sumber formilnya, nilai-nilai Pancasila harus tercantum dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan undang-undang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu peraturan dasar dan norma dasar. Perlu kita ingat kembali bahwa konstitusi bukan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, melainkan peraturan yang dibuat oleh rakyat untuk mengatur pemerintah sebagai hukum dasar dan norma dasar yang memiliki kedudukan tertinggi dalam sistem bernegara. Yang ketiga yaitu peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang berisi norma-norma hukum yang mengikat untuk umum, baik yang ditetapkan oleh legislator maupun regulator atau lembaga-lembaga pelaksanaan undang-undang yang mendapatkan kewenangan delegasi dari undang-undang untuk menetapkan peraturan-peraturan tertentu menurut peraturan yang berlaku. Dan di sini peraturan perundang-undangan itu ada 7, yaitu undang-undang, kemudian perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang ketiga ketetapan MPR, MPRS, yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima peraturan presiden, yang keenam peraturan daerah, dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu peraturan pelaksanaan lainnya. Yang selanjutnya yaitu konvensi ketatanegaraan. Konvensi ketatanegaraan itu mempunyai kekuatan yang sama dengan undang-undang karena diterima dan dijalankan meskipun hakim di pengadilan tidak terikat olehnya. Bahkan seringkali konvensi ketatanegaraan ini menggeser berlakunya suatu perundang-undangan yang tertulis. Contoh konvensi ketatanegaraan di Indonesia adalah pidato kenegaraan yang dilakukan pada setiap tahun, yaitu setiap tahun pada tanggal 16 Agustus. Kemudian ditetapkan menjadi tanggal 17 Agustus yang sering disebut dengan amanat presiden. Perlu diingat kembali bahwa kebiasaan ketatanegaraan dapat disebut konvensi ketatanegaraan, namun konvensi ketatanegaraan tidak selalu kebiasaan ketatanegaraan. Kemudian yang selanjutnya adalah traktat atau perjanjian. Sumber hukum formal yang lain dari hukum tata negara adalah traktat atau perjanjian. Sepanjang traktat atau perjanjian itu menentukan segi hukum ketatanegaraan yang hidup bagi negara masing-masing yang terikat di dalamnya, sekalipun ia termasuk dalam bidang hukum internasional. Jadi traktat ini termasuk ke dalam lapangan hukum internasional. Perlu diingat bahwa bentuk traktat tidak selalu tertulis karena kemungkinan terjadi bahwa perjanjian hanya diadakan dengan pertukaran nota atau surat-surat belaka. Baik, terima kasih. Saya telah menyelesaikan pembahasan materi mengenai sumber hukum tata negara. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.